a blank canvas of infinite possibilities. This is but the beginning. Come, explore the unknown, unravel the mysteries that time conceals. Remember, every door leads somewhere, some to the past, some to the future, and some to a moment frozen in time. So step into the unknown, for it's in the mysteries that we find ourselves. Dive into the vortex of time with us. The future awaits. Suddenly, a vortex of time, a swirling maelstrom of past, present, and future engulfs him. The pull is irresistible, the journey inevitable. As he plunges into this cosmic whirlpool, the realm of the familiar fades into oblivion. Then a burst of brilliance, an explosion of pure white light. Our traveler has arrived. But where? Or perhaps the better question is when? Welcome to the future. Ya, teman-teman, kembali lagi di video untuk pembelajaran ya, edukasi. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai pola candlestick. Saya yakin teman-teman sudah menonton video yang sebelumnya ya, mengenai pola candlestick. Kalau belum, silakan stop dulu video ini. Putar dulu yang sebelumnya, yang mengenai pola candlestick. Pelajari dulu, karena di akhir dari video pembelajaran itu saya ada memberikan PR ya, dan tanda kutip lah PR pada teman-teman, supaya bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya ini, yaitu pola candlestick yang bagian keduanya. Ya, sebenarnya bukan bagian kedua sih, sebenarnya bagian pelengkap untuk membantu teman-teman lebih nangkep kenapa saya mengajarkan pola candlestick di awal nih, ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini ada slide yang waktu itu saya bawakan, ada banyak macam pola-pola candlestick, ya. Dan di sini di PR terakhir itu saya ada sebutkan seperti ini. Selanjutnya apa nih setelah mempelajari semua ini? Yaitu ini, berlatih untuk sering-sering menganalisa sehingga lebih peka untuk melihat pola candlestick yang bisa membantu kita mendapatkan momentum awalnya. Oke? Itu udah jelas, itu yang saya maksudkan PR adalah ini. Teman-teman jadi harus lebih sering untuk mencoba menganalisa, melihat pola-pola candlestick, apa sih yang terjadi kalau pola ini terbentuk, benar gak sih ada pembalikan, benar gak sih ada penerusan, benar gak sih harga kembali turun atau harga kembali naik jadinya. Nah, itu yang diperlukan. Itu sebabnya juga kenapa sejak video yang pertama itu, yang mengenai pola candlestick bagian pertama, saya jeda cukup lama sampai baru ada video ini, yaitu memberi waktu kepada teman-teman untuk praktek ini, berarti untuk sering-sering nih menganalisa ya. Dan saya rasa waktunya sudah cukup, nah, makanya saya membuat video lanjutannya, yaitu yang hari ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah terlatih, itu biasanya udah akan lebih mudah untuk mengetahui pola-pola candlestick. Contohnya, saya buka di BBCA lah ya, gitu ya, BBCA. Nah, ini ada pola-pola, ini adalah formasi candlestick yang terjadi atau pembentukan harga di emiten BBCA atau Bank Sentral Asia ya. Nah, dari sini nanti teman-teman udah bisa memenuhi, oh ini ada apa, ini ada apa, ini ada apa. Karena udah terlatih, udah sering melihatnya gitu, ya kan. Ada yang nanti bilang, oh ini pin bar, oh yang ini tweezer, oh yang ini engulfing, harami, ataupun apapun gitu polanya. Nah, itu teman-teman sudah bisa melihatnya. Ini doji nih artinya apa gitu. Nah, ini kayak ini doji nih. Doji di tren penurunan artinya apa gitu. Jadi teman-teman sudah bisa untuk melihat secara langsung gitu. Kalaupun ada yang miss, oh iya nggak kelihatan loh, ini ternyata ada ini ya, makanya hasilnya turun gitu. Itu nggak apa-apa, lumrah, karena nggak namanya juga latihan kan, belum tentu bisa langsung gitu ya. Nah, tapi setidaknya sudah berlatih, udah mencoba. Sebenarnya kalau teman-teman sudah terlatih, udah melihat, itu enak sekali gitu. Sekali lihat aja udah bisa gitu. Nah, tapi kalau saya kan balik lagi kan, saya udah bilang berulang kali kalau saya itu ada trader yang malas. Saking malasnya saya nggak mau ngafalin tuh nama-namanya, saya nggak mau ngafalin ya. Saya cuma lihat filosofinya aja. Cerita di balik terbentuknya candle itu apa sih? Contohnya kayak ini nih. Ini mungkin orang bilangnya, oh ini apa nih ya? Oh ini engulfing nih, bearish engulfing.
yang ini memeluk yang ini, makanya jadinya turun nih. Gitu. Saya nggak lihat engulfing atau apa, saya cuma melihat, oh ini kenaikannya nggak kuat, tidak bisa melebihi high yang sebelumnya nih. Ya, kenaikannya belum bisa walaupun full. Nah, itu nanti kita cek dari volumenya. Oh, nih volumenya nggak kuat nih. Ini ada divergent volume dengan harga. Kemungkinan besar besok turun. Nah, cerita-cerita narasi ini yang baru bisa kita dapat kalau kita udah sering analisa. Ya. Nah, kalau yang tadi dari formasi candle aja udah bisa terlihat nih. Ini anggaplah ini low. Ini high. Ini bikin low yang lebih tinggi pada ini kan. Makanya kita sebut higher low. Low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Harusnya aspek kita adalah dia membentuk higher high. Ternyata di sini nggak bisa membentuk high yang lebih tinggi daripada sebelumnya, higher high. Ya udah, berarti secara narasi dia nggak kuat untuk naik untuk membentukkan higher high. Kalau tidak bisa membentuk higher high, otomatis kemungkinan besar adalah koreksi kembali. Nah, narasi ini yang kita baca. Jadi saya nggak perlu hafalin pola-polanya. Jadi polanya nggak penting. Penting bagi yang suka menghafal dan suka mengikuti namanya silakan. Tapi kalau saya lebih prefer membaca narasinya, karena buat saya membaca narasi itu lebih kepake untuk semuanya dan lebih mudah untuk dijelaskan dibandingkan saya bilang ini bearish engulfing. Teman-teman yang baru pertama kali dengar bingung langsung, engulfing apa nih? Bullish engulfing apaan? Cari dulu di Google, cari apa? Lama kan? Tapi kalau saya bilang ini narasinya nggak kuat naiknya nih, makanya diturunkan. Nggak kuatnya dari mana? Oh, dia tidak bisa membentuk high yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih gampang dicerna karena high-nya ada di sini. Engulfing-nya saya nggak perlu sebut engulfing karena engulfing harus cari lagi di Google. Tapi kalau saya bilang high, karena kita udah belajar OHLC di awal, tahu dong high yang ini kan. Nah, nggak bisa membentuk high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Ya udah, kemungkinan besar koreksi. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang udah rajin latihan, pasti tahu banget, pasti menyadari banget kalau yang namanya pola candlestick itu tidak 100% benar. Ada nggak pola candlestick yang gagal? Ada. Dan kalau pola candlestick itu diterapkan di emiten yang ada di IHSG, itu mayoritas emitennya itu nggak begitu tidak begitu berhubungan lurus atau benar. Pola-pola kalau terjadi itu yang terjadi gitu. Jadi kemungkinan kita udah baca pola candlesticknya udah benar nih semuanya, tapi hasilnya berbeda, salah. Itu sering banget terjadi di emiten-emiten yang ada di IHSG. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya sudah jelaskan sebelumnya. Pembentukan pola candlestick itu bisa dimanipulasi. Bisa dimanipulasi sehingga pola-pola yang terbentuk itu disengaja oleh orang dibuat bentuknya supaya kita ikutan masuk. Umpama pola pembalikan gitu. Kita ikutan beli, ternyata besoknya diturunin makin lebih dalam lagi. Karena tujuannya orang yang membuat pola itu adalah ingin jualan. Dia butuh pembeli. Nah, pembelinya siapa? Pembelinya kita dibohongin dengan bentuk satu pola yang kita menurut, wah ini bagus nih, kita beli ini sekarang. Ternyata besoknya makin turun, makin jualan, karena dia mau jualan. Itu sering banget terjadi. Nah, salah satu alasan kenapa saya minta untuk rajin latihan, supaya teman-teman menyadari sendiri kalau bentuk-bentuk pola candlestick itu tidak work 100% di saham-saham IHSG. Tapi kalau teman-teman bawa itu ke market future, contohnya kayak apa? Kayak di forex atau mungkin di komoditas seperti di oil, di XAUUSD, emas ya atau silver, atau di indeks future index ya ada Dow Jones ada macam-macam. Itu works. Walaupun tetap nggak 100%, tapi lebih bekerja. Mungkin bisa 70-80% itu bekerja. Itu karena marketnya itu udah dewasa, udah matang gitu. Pergerakan harganya itu nggak bisa dimanipulasi oleh banyak pihak gitu. Paling yang bisa memanipulasi yang segelintir orang aja yang memiliki dana besar. Contohnya kayak BlackRock atau apa, mungkin masih mungkin gitu. Tapi kalau IHSG kita apalagi masih tergantung banget dengan dana-dana asing, ya nggak heran kalau pola-pola candlestick itu sering gagal. Nah, makanya saya nggak begitu mendalami pola-pola seperti ini dan saya gunakan untuk trading. Enggak. Hanya sebagai konfirmasi, iya. Tapi sebagai sinyal, tidak sama sekali. Nah, oleh sebab itu saya membuat ini. Ini adalah indikator secara otomatis akan menunjukkan
pola-pola candlestick yang kita mau. Contohnya apa? Kita mau lihat di BBCA mana aja sih yang bentuknya Marubozu, klikin aja Marubozunya, dia akan keluar semua langsung. Oh, ini adalah Marubozu bear, selanjutnya bearish kan, artinya turun. Tuh, kalau ini bear, turun. Ini up, naik. Ini up, naik. Nah, ini secara otomatis langsung terbentuk. Ada gak yang gagal? Ada nih, contoh ini up nih. Harusnya kan naiknya lebih tinggi kan, ternyata nggak, turun. Ini Marubozu up, besoknya turun. Gap down lagi. Ya kan? Ada gak yang berhasil? Ada, contohnya ini. Bull, besoknya gap up dan masih naik. Keluar lagi, besoknya gap up, walaupun turun, tapi kita masih dikasih gap up yang lumayan, yang bisa kita manfaatkan untuk keluar. Tuh, sekitar 1%, 1,4%-an. Kita masih dapat profit di sana. Nah, bisa nggak dipakai? Bisa. Bisa 100% dipakai nggak? Enggak. Ya kan? Tadi saya udah kasih lihat contohnya yang gagal. Kita jangan fokus yang merah deh, karena kita di pasar modal, kita nggak ada jual dan beli, nggak bisa jualan di atas kan? Nggak bisa short sell. Kita cuma bisa beli, nanti harga ke atas baru jual. Jadi fokus yang hijau aja. Nah, ini berhasil nggak? Berhasil. Ini berhasil nggak? Enggak, turun. Ini berhasil nggak? Oh, ini berhasil nih. Gap up sempat naik dulu, baru turun kan? Nah, jadi nggak selalu berhasil. Tapi bisa nggak dipakai? Bisa. Nah, ini, sorry, saya gedein deh, biar kelihatan. Yang tadi saya maksud adalah ini dia. Yang ini, hijau ini ya. Gap up, hijau Marubozu, kita beli di sini dong. 10.950. Besoknya gap down langsung ke 10.775. Naik pun tutupnya masih turun lagi di sini. Besoknya gap down lagi ke sini. Sempat turun, itu sempat naik, tutupnya di sini. Tetap aja masih rugi karena kita belinya di sini kan. Makin lama makin rugi, makin rugi, makin rugi, makin rugi. Kenapa? Karena gagal. Itu Marubozu nggak bagus. Orang bilang engulfing paling bagus. Bisa memberikan pembalikan yang benar-benar efektif. Enggak juga. Nah, ini engulfing. Bullish engulfing yang efektif, naik ya, benar hasilnya. Ini engulfing turun, rugi kita. Ya kan? Ya kan? Enggak, engulfing enggak menghasilkan. Twister, katanya Twister yang paling menghasilkan. Oke, kita lihat Twister. Twister bottom. Nih, Twister bottom. Efektif, bagus ya. Twister bottom, efektif. Twister bottom, ini turun. Ya, kelihatan yang ini ya. Candle yang merah kecil nih sama yang hijau ini membentuk twister bottom, berarti harusnya ada kenaikan kembali kan. Tapi bener kan naik, bener naik, tapi sebelumnya turun dulu, kita cut loss dulu nih, udah kena cut loss. Nah, twister bottom, harusnya naik kan, kena cut loss lagi. Jadi nggak ada yang works 100% untuk pola candlestick, bahkan mau bilang 50%, ya mungkin masih bisa 50%. Tapi apakah kita mau 50% atau 50% ke bawah? Kalau 50% nggak usah pakai pola candlestick, lempar koin aja, itu udah 50% juga, ya kan? Ngapain pakai pola candlestick, ngafalin susah-susah, lempar koin, gambar. Kalau keluarnya koinnya dilempar bentuknya gambar, ya kita beli hari itu. Kalau bentuknya koin, bentuknya angka, kita nggak beli hari itu. Itu pun potensinya adalah 50% kan, 50-50. Ngapain harus pakai begini, ya kan? Susah-susah. Yang kita mau cari adalah yang persentasinya tinggi kan, mungkin 70-80%. Kita masih bisa percayai dan kita masih bisa pakai metode itu. Itu loh yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Sebenarnya pola candlestick penting nggak untuk pelajarin? Penting untuk kita belajar psikologi harga terbentuk. Narasi yang dibentuk seperti apa sih? Nah, seperti itu. Tapi penting nggak ngapalin nama-namanya, efeknya gimana? Ya untuk pembelajaran boleh lah. Tapi digunakan sebagai sinyal masuk untuk pembelian, buat saya sih nggak masuk akal sih, karena persentasinya kecil. Bukan kecil lah, tiap emiten beda-beda. Ini saya ngomong sekelas BBCA loh, yang market cap-nya besar pun banyak pola-pola candlestick yang gagal. Apalagi saya ngomongin ntar yang emiten-emiten yang third liner atau lapis ketiga yang murah banget gitu, yang di bawah 100 perak gitu harga emitennya. Wah, itu lebih gampang banget gagalnya. Nah, dari sini jadi saya ingin menyarankan teman-teman
penting belajar untuk mempelajari narasinya. Kalau masih mau menggunakan ini, coba deh di market yang future, contohnya apa ya, SAU USD gitu. Ini jauh lebih works. Di sini jauh lebih works. Wah, ini kebetulan nggak jalan nih. Katanya ada candle yang gagal jalan, tapi nanti dicek yang lain deh. Contohnya apa ya? Oil, crude oil ya? Oh sama, gagal. Hapus, hapus. Dah. Dah. Wah, rame jadinya. Yang dua ini aja deh. Twister sama engulfing aja deh. Nah, di sini lebih jauh efektif. Kita bisa buy sama sell kan. Bear kita sell. Bear kita sell. Ini bullish kita buy. Di sini kita sell. Di sini bullish kita buy. Di sini bullish kita buy. Jadi jauh lebih efektif di sini. Ada gagal juga? Ada, tapi jauh lebih efektif nih bear. Wah, dapatnya turunnya lumayan banyak nih, bear, turunnya lumayan banyak. Jadi lebih efektif di pasar-pasar seperti ini, yang lebih mature, yang sulit untuk dimanipulasi. Kalau di bumi contohnya. Nah, tuh. Twister bottom di bawah turun. Bear, kita baru beli di sini di bawah naik. Twister bottom, kita berharap naik, betul sih ada kenaikan, tapi dikocok dulu dan akhirnya turun. Twister bottom, harusnya naik kan, di bawah turunnya jauh banget sampai ke sini. Jadi lebih banyak manipulasinya gitu ya. Dan itu bisa terlihat, nah ini berhasil nih twister bottom, naik ke atas. Jadi nggak selalu, kita harus lihat fase market ya, patternnya terbentuk di fase market apa. Nah itu masih butuh analisa lebih jauh supaya bisa memanfaatkan pola-pola candlestick seperti ini. Ya, nanti kita bahas itu di pertemuan yang selanjutnya lah untuk fase market. Nah, intinya kurang lebih seperti itu. Nah, makanya saya buat ini, indikator ini, karena saya males untuk, cari nih polanya apa ya. Enggak lah, saya bikin aja. Jadi setiap yang keluar di sini, langsung terbentuk sesuai dengan teorinya. Jadi kayak contoh engulfing nih. Bullish engulfing adalah candle merah disusul candle hijau di bawah. Ini keterangannya ada nih, untuk belajar pun bisa tuh langsung. Harami bagaimana? Dan keterangan-keterangan ini udah saya bagikan loh. Nah, teman-teman boleh lihat ya, saya udah bagikan di grup dan tulisannya persis sama. Karena emang saya yang ketik gitu, saya yang buat sendiri gitu. Jadi saya tahu ini saya udah pernah bagikan dan tulisannya semua sama. Nah, saya buat seperti ini supaya untuk gampang buat saya melihatnya. Nggak perlu dihafal, tinggal buka indikator. Saya mau lihat yang pattern 1 candle atau pattern 2 candle atau pattern 3 candle langsung keluar. Contohnya saya mau cari yang doji nih, katanya doji bagus, tuh langsung keluar tuh. Mau bentuknya gravestone, mau shorten doji, northern doji, atau yang dragonfly langsung keluar. Ya, jadi effortnya lebih mudah. Nah, kenapa saya baru kasih tunjuk ini? Kenapa teman-teman disuruh belajar dulu? Kasih ini aja udah beres dong, nggak usah belajar. Nggak bisa. Kalau nggak tahu teori dasarnya, teman-teman pun nggak dikasih ini pun bingung ntar pakainya. Dia tetap harus melewati yang tahap pertama dulu. Ya. Nah, kenapa saya bisa bilang pattern ini nggak begitu works di saham? Gampang. Karena saya juga ada buat alat kedua, yaitu ini. Ini adalah backtest dari candlestick pattern dari 200 candle terakhir. Jadi 200 candle terakhir ini umpama saya ukur kayak gini nih. Sorry, salah mencet. Benar. Nah, kalau dari candle terakhir nih saya tarik sebanyak 200 candle. Nah, 200 mana ya? Sorry, loading. Nah, 200 ya, 200 bar atau 200 candle. Jadi dari data sini sampai sini itu dicari.
ada pattern candlestick apa yang terbentuk. Nih, Marubosu nggak ada sama sekali. Hammer nggak ada, inverted hammer nggak ada. Shorten doji, dragonfly. Ini kenapa yang di sini hanya pattern yang bullish? Karena kita ini untuk saham ya, untuk saham kita cuma bisa beli. Jadi saya cuma masukin yang bullish punya nih. Semua bullish. Nah, yang paling sering keluar adalah shorten doji. Dan 8 kali keluar, 88-nya menghasilkan berapa? Minimal 2,5% untuk 3 candle selanjutnya. Berhasil dapat. Persentasinya shorten doji di emiten bumi selama 200 candle terakhir adalah 100%, selalu benar. Jadi lain kali kalau ke depan kita ketemu shorten doji, kita pede gak untuk beli? Pede. Karena kita udah tahu secara historis 8 kali ketemu shorten doji dia selalu profit. Ya, ada juga yang namanya spinning top bull. Ini 1 kali keluar langsung benar. Boleh nggak kalau keluar spinning top bull lagi langsung kita beli? Silakan spekulasi, tapi kalau saya nggak akan berani karena baru sekali sampelnya. Twister bull 5 kali keluar hanya 3 kali benar, makanya hanya 60%. Bullish harami 3 kali keluar 2 kali benar, hanya 67%. Dengan ini pun saya bisa bilang emang ya namanya pola candlestick itu nggak selalu works dan tiap emiten beda-beda. Kebetulan bumi shorten doji. Ayo kita lihat ya shorten doji nih. Kita cuma mau doji. Nah ini udah shorten doji nih. Tapi saya maunya cuma yang shorten doji, ya kan? Jadi yang hanging man, shooting star, ini sama dragonfly saya matiin. Saya cuma mau lihat yang shorten doji saja. Hammer ini saya nggak mau lihat. Shorten doji, Gravestone saya nggak mau lihat. Nah, shorten doji. Dari sini, nah, shorten doji di sini keluar 3 candle kemudian menghasilkan 2,5% nggak? Iya, ternyata ini benar loh. Bahkan di candle selanjutnya langsung 2,5%. Nih, doji ini keluar kan? Anggap kita beli di penutupan. Sampai ke atas ini 2,5% nggak? 4%-an. Profit nggak? Profit. Di sini, doji ini keluar. Shorten doji keluar. Oh, candle pertama aja udah memberikan 5%. Apalagi sampai hari kedua tuh. Bisa sampai maksimum 15%-an. Profit. Nah, secara historis, setiap keluar shorten doji setidaknya bisa memberikan 2,5%. 2,5% kekecilan, Pak. Saya mau lebih dari 2,5%. Ya udah tinggal dirubah aja. Mau berapa? Saya minimal 3% atau minimal 5%. Ya udah 5%. 3 candle terakhir ya. Ya oke. Nah, di sini langsung dihitungin. Oh, kalau gitu hanya 5 dari 8 sinyal itu yang berhasil profit minimal 5% atau 63%. Dari sini kita bisa langsung membuat sebuah riset. Oke, emiten bumi di 200 candle terakhir berkorelasi positif terhadap pattern candlestick shorten doji. Di mana kalau kita hanya mencari 2,5% untuk 3 candle selanjutnya, itu korelasinya tadi berapa? 100% dari 8 sinyal. Tapi kalau kita cari 5%, setidaknya udah benar 5 dari 8, udah lebih dari setengahnya. Setengah lebih itu benar sinyalnya dan bisa digunakan. Menarik gak? Menarik. Jadi kalau di bumi lain kali ketemu shorten doji, masuklah. Tuh, 4% pun dari 6 dari per 8 atau 75%. Masih menarik gak? Masih. Tiap emiten akan berbeda. Contohnya tadi BBCA. BBCA apa sih yang bagus? Ternyata nggak ada kayaknya. Tuh kan? BBCA kita nggak bisa cari 4% ya. Pergerakannya kan cukup lambat ya. Jadi kita coba cari yang 2,5% tadi. Atau 2% lah. Sorry. Dan karena lambat dia nggak bisa 3, minimal seminggu. Nah, jadi kalau BBCA itu yang bagus kalau ketemu apa? Inverted hammer. Spinning top bull pernah keluar sekali doang. 3 wise holder juga pernah keluar sekali. Dan nggak bagus. Tiap kali keluar Morningstar, jangan masuk. Karena 2 kali keluar gagal terus.
untuk 200 candle terakhir ya. Ini ketahuan semua tuh, piercing line dari 4 kali keluar hanya sekali doang yang berhasil. Nah, Marubozu 50% 50% doang, setengah-setengah. Dragonfly masih bisa tuh, 2/3. Dengan ini kita lebih pede. Oke, BBC lain kali kalau ketemu inverted hammer atau Dragonfly, saya berani masuk. Nangkap ya? Tiap emiten itu berbeda-beda. Karena apa? Karena bandarnya atau orang yang memainkan harga di tiap emiten itu juga orangnya beda-beda, otaknya beda-beda, cara bermainnya berbeda-beda. Itu sebabnya, makanya kita nggak bisa memukul rata untuk seluruh emiten yang namanya Marubozu besoknya pasti naik lagi. Enggak. Yang namanya bullish engulfing besoknya pasti naik. Enggak bisa untuk semua emiten. Makanya kita membutuhkan tools, alat. Salah satu alatnya seperti ini, kita bisa riset. Oh, emiten BBCA bagusnya pakai apa sih polanya? Ini baru analisa pola loh, pola candlestick. Kita belum tambahkan analisa. Oke, kita tambahkan analisa volume biar lebih yakin. Kita tambahkan analisa fase market, jauh lebih yakin. Akhirnya kita bisa dapat satu keputusan untuk masuk di emiten itu dengan lebih yakin. Kurang lebih seperti itu yang saya mau bagikan. Ya, ini akan mengakhiri pembelajaran kita mengenai candlestick. Udah hampir setengah jam nih. Jadi kurang lebih seperti itu aja ya teman-teman, biar lebih ngerti. Selanjutnya nanti kita akan mau belajar formasi candle. Jadi kita baru belajar 1, 2, 3 candle kan. Nah kita mau baca loh kalau dalam banyak candle seperti ini apa sih narasinya. Nah itu ada yang namanya fase market. Ya, saya kenalkan sedikit fase market secara cepat ya. Fase market itu pertama kali sama yang namanya Dow teori atau Dow, Henry Dow nih, Charles Henry Dow. Orangnya udah meninggal 1902 ya. Tapi dia ada memberikan suatu prinsip paling awal, tertua dan paling sering masih sering dipakai sampai saat ini. Ya. Ini warisan dia, bagus banget. 6 prinsip teori Dow atau teori Dow teori ya. Pasar memakai semua berita yang ada. Ini saya udah bagikan berkali-kali. Market discount everything, ya ini. Ya. Nanti pasar memiliki 3 tren. Ini yang saya bilang fase market. Ada primer, ada sekunder, ada minor. Nih fase marketnya. Tren pasar memiliki 3 fase. Fasenya ada akumulasi, partisipasi publik, dan distribusi. Ini yang teman-teman sering pakai nih. Di Stockbit juga ada tuh. Lagi akumulasi, ada lagi di distribusi. Nah itu hanya menggunakan Dow teori. Nanti ini akan berkembang. Nah ini ada 6 ya. Nanti dibaca aja. Saya selanjutnya juga akan lebih detail. Nah prinsip dasar fase market nih, 3 fase ini, tren pasar, ini berkembang terus, ya. Akhirnya dikembangkan salah satunya oleh ini, Wyckoff, ya, Wyckoff. Wyckoff membagi fase market itu tidak 3 lagi, tapi menjadi 4. Ada yang namanya akumulasi, ada yang namanya markup, ada yang namanya distribusi, ada yang namanya markdown. Nah ini nanti akan saya bagikan lagi image-nya kurang lebih seperti ini aja. Nah ya, ada akumulasi, ada markup, ada distribusi, ada markdown. Ya ini idealnya seperti ini. Nah ada yang kemarin kan ada kasus tuh yang bertanya, kok distribusi? Saya bilang distribusi tapi besoknya melejit naik. Nah akumulasi nggak selalu naik. Akumulasi itu bisa turun. Distribusi nggak selalu selanjutnya markdown turun. Habis distribusi bisa aja naik. Nah contohnya kemarin distribusi dinaikkan kembali. Tapi kalau udah markup itu udah pasti harganya naik terus. Kalau yang namanya markdown itu udah pasti harganya turun terus. Jadi akumulasi dan distribusi ini dalam bentuk seperti sideway. Nah itu yang nanti kita bahas lebih lanjut karena itu nanti hubungannya dengan ini nih. Nah ada yang namanya rally base rally. Ini kan tadi istilahnya markup. Nah, itu akumulasi distribusi kan, tapi naik lagi rally karena yang terbentuk adalah rally base rally. Ya, nah itu ada istilahnya lagi. Kita bisa lihat ini distribusi atau akumulasi dari mana nantinya sideway ini. Dari volume. Dari volume nanti bisa terbaca formasi candle, banyak candle itu membentuk base, itu apakah akan naik lagi atau turun lagi. Contohnya cuan kan, kemarin ada yang bertanya cuan. Nah, itu saya bilang, oh ini cuannya lagi distribusi nih. Tapi hari ini melejit naik. Kencang. Kenapa? Karena ini rally, ngebase, itu rally lagi. Ya, jadi yang ini, rally, base, rally. Nih,
rally, nge-bash, rally, nge-bash, d drop, turun kan, drop, nge-bash, rally, nge-bash, rally. Nah, itu ada dibacanya. Nah, waktu bash terjadi itu, kita bisa tentukan apakah itu akumulasi, apakah itu distribusi, itu terbentuknya dari volumenya, kita bisa baca. Mungkin dalam bash ini, wah awal-awal nih distribusi nih, tapi ke sini udah mulai akumulasi. Bisa juga dalam satu bash ada distribusi dan akumulasi sekaligus. Karena yang mengakumulasi dan distribusi dalam sebuah emiten, enggak satu orang. Oh, bandar si A di dalam emiten ABC ini lagi akumulasi, tapi bandar si B di emiten yang sama, itu udah punya harga bawah, dia yang distribusi. Bisa nggak? Bisa, tinggal kuat-kuatan aja mana yang terbentuk. Kalau akumulasi lebih kuat, ya selanjutnya harganya naik kan. Kalau distribusinya yang lebih kuat, si B yang lebih kuat, ya udah selanjutnya turun. Gitu. Jadi itu yang nanti pembelajaran selanjutnya mengenai fase market ya. Kurang lebih seperti itu aja. Ini pengenalan awalnya. Itu aja dari saya untuk kali ini. Semoga pembelajaran kali ini nggak bikin pusing, tapi lebih membuka wawasan teman-teman mengenai pola candlestick, tingkat keberhasilannya, habis itu kenapa berbeda-beda tiap emiten hasilnya. Kurang lebih alasannya sudah saya jabarkan. Itu saja ya untuk kali ini. Terima kasih ya.